dari Biro Perencanaan bisa saling memberikan masukan, saling berdiskusi, kemudian juga sama-sama ada timbal balik dalam rangka mencapai sasaran kinerja Kementerian Agama, khususnya yang dilakukan oleh Biro Perencanaan sebagai pembina terkait dengan perencanaan dan anggaran di Kementerian Agama. Jadi kalau di Biro Perencanaan memang ini jadi lintas unit gitu ya, jadi tidak hanya melihat secara jenderal, tapi juga di situ menyangkut sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh unit-unit lain. Ada pendidikan Islam, ada bimas Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, bahkan termasuk untuk inspektorat dan badan litbang miklat, dan yang terakhir terkait dengan jaminan produk halal. Mungkin kami ingin mengajak kembali melihat belajar teori gitu ya. Jadi biar kita bisa nanti ketika dalam merencanakan, mengajukan usulan itu bisa melihat lebih jelas bagaimana sih sebetulnya mekanismenya, bagaimana kondisinya, sehingga nanti bisa memahami kapan perencanaan itu dibuat, terus apa yang perlu dilengkapi, kemudian substansi seperti apa yang nanti bisa diajukan, ya. Kira-kira batasan-batasan apa yang perlu diperhatikan dan sebagainya, sehingga kita nanti bisa mengusulkan, merencanakan dengan lebih pas, lebih proporsional, ya, dan kemungkinan bisa kita capai itu juga lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, izin Pak Kanwil, para kabid, para pimpinan para KPA ya, dan mungkin juga ada sebagian selain kuasa pengguna anggaran, ini juga ada kuasa pengguna aplikasi. Karena ini memang bahasa ini kayaknya harus sudah pas gitu ya, karena tanpa bersatunya kedua ini nggak bisa jalan. Iya, jadi kalau Pak Kanwil kepala Kankemenag gitu, atau kepala madrasah mau ingin menjalankan program itu oleh KPA, yang satu lagi nggak diikut KKL nggak bisa, gitu ya. Oleh KPA terkait dengan SAIBA itu nggak ngisi aplikasi pencairan juga nggak jalan. Mau ngusulin gaji, mau ngusulin bos, PIP dan sebagainya itu tetap lewat kuasa pengguna aplikasi ini. Nah ini jadi penting untuk saling memahami. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat proses perencanaan, pelaksanaan sampai nanti di sini evaluasi, ya, itu hal yang tidak terpisah. Ya, kalau sudah jalan gini kita nggak tahu apakah perencanaan dulu atau evaluasi dulu. Ya, intinya itu saling mengisi, saling berkesinambungan. Nah, jadi kalau kami di perencanaan di akhir tahun ini ada 3 hal. Jadi bukan cuma evaluasi 2021, tapi kita udah siap-siap, bahkan kemarin sekarang kita masih proses namanya automatic adjustment, jadi anggarannya sudah dikasih tapi sedang blokir sementara lagi. Di satu sisi di akhir tahun ini kita harus sudah siap-siap nyusun 2023. Jadi 3 malah ya, jadi bukan cuma evaluasi persiapan, tapi juga ada persiapan satu lagi 2023. Nah semua apa yang akan kita kerjakan itu kalau di perencanaan itu harus dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan. Jadi Bapak Ibu kan sudah didatangi ya audit kinerja, atau dilihat laporan kinerjanya, terus kemudian juga terkait dengan lakib sakit gitu ya. Nah itu semua harus berawal dari dokumen perencanaan. Kalau 5 tahunan kita kenal Resra, kalau tahunan kita kenal rencana kerja tahunan RKT. Itu di tingkat satker. Kalau di tingkat nasional 5 tahunnya itu RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah. Tiap tahunnya diturunkan namanya RKP, rencana kerja pemerintah. Jadi kalau ada ini RKP, itu artinya rencana kerja pemerintah
yang diamanatkan di Kementerian Agama. Misalnya BOS, PIP, ya, penghulu itu ada di RKP. Jadi kita dalam hal seperti itu jadi lebih kuat top down-nya, ya. Jadi Pak Presiden menginginkan agar semua satuan pendidikan bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Salah satunya biaya operasionalnya tersedia, maka diberikan BOS, ngitungnya per siswa. Walaupun penggunaannya kalau di negeri bisa pakai tergantung gitu ya, bukan diberikan ke siswa, tapi jumlah siswa ini sebagai dasar perhitungan. Nah itu semua dimasukkan kebijakan ya di dalam dokumen rencana. Jadi arah kebijakannya apa? Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan. Indikatornya adalah APM, APK. Semakin tinggi APK-nya, maka semakin bagus akses masyarakat. Ya. Nah, akses ini supaya mudah, apa yang dilakukan? Disediakan ruang kelasnya, disediakan gurunya, disediakan sarananya, disediakan anggarannya. Itu dalam konteks akses. Kenapa tadi ada BOS? Bagi yang miskin, kasih PIP. Bagi yang mungkin lebih baik supaya berprestasi, ada beasiswa prestasi bagi siswa. Kalau dulu bidik misi ya, jadi juga untuk masa siswa yang berprestasi. Kalau meningkatkan kualitas dari kurikulumnya, terus kemudian memenuhi standar nasional pendidikannya, gitu ya. Terus kebijakannya apa lagi? Meningkatkan pemahaman pengamalan ajaran agama. Nah itulah urusan agama, gitu ya. Melindungi masyarakat terhadap kehalalan. Nah ini kemudian ada program jaminan produk halal. Jadi tergantung. Nah semua arahan kebijakan itu dituangkan di dalam dokumen perencanaan tadi, sehingga apa-apa yang dihasilkan oleh kita sesungguhnya merujuk ke sana, ya. Jadi itu utama. Nanti kemudian bagaimana arah kebijakan itu bisa dilaksanakan, dia masuk ke dalam rencana kerja tahunan. Tadi kalau aksesnya kita misalnya di Kaltara, ini akses pendidikan khusus pendidikan umum bersifat agama, gitu ya, madrasah ini baru 18%, kita mau naikkan jadi 19%. Nah kira-kira dari KKL apa yang kita masukkan nih, gitu ya. Tadi kita tambah ruang kelas, kita tambah bosnya, nah, maka nanti ada namanya rincian output soal bos, rincian output soal ruang kelas, atau bahkan madrasah baru, gitu. Jadi rencana kerja untuk mencapai sasaran-sasaran. Meningkatkan indeks kerukunan. Ini indeks kerukunannya nilainya perlu ditingkatkan nih. Apa yang kurang? Misalnya soal toleransinya, soal kerjasamanya, gitu ya. Kalau kerjasama yang kurang, kira-kira gimana ya supaya antar umat ini lebih banyak kerjasama? Kalau ditingkatin kadang-kadang dibikin kemah pemuda biar sering kumpul bareng. Jadi di KKL kegiatan kemah lintas agama, gitu ya. Atau gotong royong mungkin apa yang isinya semua agama. Itu dituangkan di dalam rencana kerja. Berapa anggarannya? Dituangkan. Satu kegiatan 200 juta, 300 juta. Komponennya apa aja? Ya, jadi ada sasaran, outcome-nya, ada output yang mau dikeluarkan, inputnya apa untuk supaya kalau kemah, kita ada narasumbernya, kita sewa kemahnya, kita sewa lapangannya, sewa transportasinya. Untuk konsumsi itu input-inputnya, gitu ya. Nah, jadi itu ya. Terus kemudian supaya ini bisa dicairkan, itu jadi DIPA. Jadi walaupun kita udah bikin rencana kerja, kalau tidak jadi DIPA, nggak bisa cair. Ya. Nah itu kemudian, karena ini keuangan negara, maka kita melaksanakan dengan sistem dan prosedur akuntansi. Jadi tadi dari operator RKKL, ya, terus yang operator untuk penyusun renstra, operator untuk pencairan, ini sebenarnya satu rangkaian, ya. Jadi nggak bisa berpikir sendiri. Ini itu urusan perencanaan, ini urusan keuangan, ini urusan, nggak bisa. Ya di perencanaan itu akan melihat, misalnya tadi ingin pengadaan lahan, maka dilihat sebetulnya sudah ada lahannya atau belum, gitu kan. Kebutuhan standar lahannya tuh berapa,
akan dilihat beban kerjanya, fungsi ruangannya buat apa, terus kemudian standar pemenuhan dari pegawainya gitu. Karena nanti satu pegawai misalnya 4 meter persegi, maka kalau ada 100 pegawai minimal ada 400 meter misalnya, ditambah aula, ditambah ruang kerja, ditambah ruang rapat, ditambah ruang olahraga, ditambah parkir dan sebagainya, jadi kebutuhan gitu ya. Jadi kita juga tidak, pasti nanti akan dilihat sebetulnya kebutuhannya berapa. Jadi nggak bisa juga misalnya punya lahan 2 hektar dibangun semua 2 hektar gitu ya. Nah, karena nanti bisa jadi itu mangkrak juga. Jadi mangkrak itu bukan hanya sekedar mangkrak tidak jadi konstruksinya, tapi ada mangkrak yang lain, mangkrak fungsi. Jadi contohnya itu di Hambalang itu kayak gitu, bangunannya ada, tapi nggak bisa dipakai. Misalnya itu jadi temuan juga. Nah, jadi mesti harus dilihat seberapa sebetulnya efektivitasnya, efisiensinya, proporsionalitasnya gitu ya. Jadi itu nanti gimana nilainya? Maksudnya kita ke evaluasi, di audit gitu ya. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir itu nanti baik semua. Ya, jadi itu rangkaiannya itu. Terus kemudian kalau dari substansinya, kita semua ini apa yang kita kerjakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Jadi apa yang dilakukan Kaltara tidak terpisahkan dari Kemenak 1 Indonesia. Apa yang dikerjakan Kemenak tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang lain. Jadi Kemenak diberi tugas soal agama dan pendidikan keagamaan, ABRI soal pertahanan, polisi, jaksa soal hukum gitu ya. Terus ada yang soal politik, ada yang soal ekonomi, ada perdagangan. Nah itu saling melengkapi, saling kait mengait. Ya, jadi nggak bisa itu urusan sendiri-sendiri memang. Ya, sama di sini juga itu tadi peningkatan pemahaman. Oh ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik itu bareng-bareng. Ya. Jadi Pak Kanwil ini sebagai kuasa pengguna anggaran tuh KPA semua unit. Jadi penanggung jawab program di tingkat Kanwil ya Pak Kanwil ini. Nanti akan yang ditanya pasti Pak Kanwil. Ya, jadi kalau bidang-bidang kan bukan KPA, tapi PPK gitu ya. Tapi bahwa secara teknis terkait dengan pelaksanaan unit tertentu iya, tapi KPA-nya sebenarnya tetap Pak Kanwil. Di Kemenak juga gitu, menanggung jawab semua program di kabupaten kota ya kepala Kemenak. Di madrasah tanggung jawabnya kepala madrasah. Ya, jadi KPA ini memang fungsinya itu. Ya. Jadi bahwa DIPA-nya dibagi 8, sebenarnya itu 1. Ya, cuma memang secara anggaran struktur penempatan anggarannya aja dipisah. Kalau kami di pusat sebenarnya biasa gitu kadang-kadang. Ya, jadi kalau di sekjen aja kalau gampang gitu ya, sama-sama di gedung Amrin. Anggaran sekjen ini karena dilihat sebagai pelayanan internal, kalau bagus-bagus kadang suka dianggap memperkaya diri sendiri gitu. Jadi artinya kalau gedungnya dibagusin, kendaraannya dibagusin, tapi ternyata madrasahnya jelek. Nah itu suka ada kesan gitu, makanya fokus utama anggaran lebih kepada layanan teknis, sedangkan yang sekretariat, litbang, inspektorat itu disebutnya layanan generik. Nah, ketika layanan generik ini anggarannya terbatas, kita suka pakai anggaran yang lain, gitu ya. Jadi kalau Kadis itu dong parkirannya kurang bagus dikit, Kadisnya bantu. Atau bandwidthnya kurang lewat haji. Atau kegiatan kurang di Islam, PMDB-nya banyak lewat di Islam. Nah, jadi kalau contoh yang nyata itu misalnya BPJPH itu penetapannya diangkatnya ya. Jadi kalau berdiri penetapan organisasinya kan tahun 2016, tapi kemudian baru dilantik ininya pejabatnya 2017. Itu karena baru itu DIPA-nya nggak ada, padahal udah ada orangnya nih, ya. Tapi DIPA-nya belum ada, maka kemudian gajinya dibayarkan oleh Biro Keuangan, terus kemudian untuk operasionalnya dibantu oleh Biro Umum, untuk kegiatannya oleh Bimas Islam. Jadi pecahan dulu itu halalnya itu, ya. Dan kegiatan-kegiatan lain juga dibantu yang lain. Jadi
sebetulnya dalam pelaksanaannya kita nggak bisa juga terus kemudian tersekat-sekat gitu ya. Nah, selama secara substansi itu memang benar, terus kemudian memang untuk tujuan yang baik, kemudian kita bisa sebut itu sebagai cost sharing. Jadi kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini yang kita kerjakan itu merupakan bagian dari prioritas nasional. Jadi kalau Bapak Ibu baca RPJMN itu strukturnya prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas. Jadi kalau dibaca RPJMN, kalau kita kan kalau baca RKKL itu nanti program, kegiatan, KRO, RO gitu ya. Kalau kita RKKL gitu. Nah, jadi tapi Bapak Ibu mungkin nggak terlalu harus paham gitu ya. Yang penting nanti dilihat RKKL-nya, oh iya, sasaran-sasaran yang dicapai itu tertuang di situ. Tapi ini gambaran bahwa di dalam rencana kerja itu ada struktur. Jadi ada yang mengindikasikan ini outcome, ini mengindikasikan output, ini ada proses, ini ada input. Jadi misalnya di kegiatan workshop ini kalau kita lihat itu bagian dari proses untuk menghasilkan pejabat yang memahami soal perencanaan, misalnya gitu ya. Inputnya apa? Transportasi, terus konsumsi, akomodasi. Prosesnya lewat pertemuan, menghasilkan tadi pejabat-pejabat yang paham. Dan outcome yang lebih jauh supaya nanti pelayanan kita kepada masyarakat lebih baik, gitu ya. Jadi indikator-indikator sasaran itu akan meningkat. Jadi itu gambarannya. Jadi nanti ada struktur-struktur. Nah, di Kementerian Agama itu mengacu ke 7 prioritas nasional. Ya, jadi ada prioritas nasional. Tadi kan PN ya, itu terkait memperkuat ketahanan ekonomi. Selanjut sampai ada 7 prioritas. Nah, Kementerian Agama ini terutama ada 2 prioritas nasional. Yang pertama, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ini menggambarkan fungsi kita, fungsi pendidikan dan fungsi agama. Ya, jadi kenapa kita banyak 2 itu karena ini dasarnya. Jadi bukan berarti kita mau sendiri gitu ya. Sebetulnya ini bagian dari prioritas nasional. Ya. Jadi kalau pendidikan nanti dilihat misalnya dari kita mau apa tadi, mau aksesnya, mau mutunya, ya. Terus kemudian yang mau disasar satuan pendidikan seperti apa berdasarkan jenisnya. Misalnya jenisnya pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan, pendidikan agama pada sekolah. Kalau pendidikan keagamaan misalnya diniyah, pesantren, Pabaja Samanera, sekolah teologi, sekolah Katolik gitu ya. Kalau pendidikan umum berciri khas agama ya RA, MI, MTS, MA termasuk perguruan tingginya walaupun namanya PTKN. Kayaknya kan keagamaan, tapi sebenarnya itu pendidikan umum berciri khas agama. Ya, kalau pendidikan agama di sekolah, ya itulah guru-guru agama di sekolah-sekolah umum. Ya, itu dari jenisnya. Terus kalau dari jalurnya ada formal, informal, non formal. Nah, kita masih banyak fokus ke yang formal, gitu ya. Informal yang keluarga-keluarganya agak belum kuat, gitu ya. Itu sebenarnya majelis taklim, terus kemudian pendidikan keluarga, termasuk makanya kenapa majelis taklim tadinya meminta termasuk penyuluh itu masuk anggaran pendidikan, karena majelis taklim itu sudah satuan pendidikan masuk di dalam PP 55 ya. Itu atau dari ininya jenjangnya PAUD, dasar, menengah, tinggi. Kalau dari komponennya ada peserta didiknya, ada tenaga pendidiknya, ada kependidikannya, ada sarana pendidikannya. Jadi kalau kita buka masing-masing itu banyak sekali gitu ya. Cuman memang nanti kalau dalam perencanaan tetap memilah mana yang prioritas duluan. Gitu ya. Jadi biasanya akses dulu, nanti kalau udah akses baru kualitas. Tapi kalau sekarang biasanya kita kalau udah itu sekaligus aja akses dan kualitas. Jadi kalau pertama bangun ruang madrasah kalau bisa dengan segala standarnya sudah terpenuhi. Ya. Terus kemudian kalau yang revolusi mental ini terkait dengan fungsi agama ya. Nah
termasuk di situ moderasi beragama. Nanti Bapak Ibu mungkin perlu bedakan. Jadi moderasi beragama yang di RPJMN dengan fokus moderasi yang di Kemenang. Jadi kalau moderasi beragama yang di RPJMN itu mirip dengan tugas fungsi agama kita juga. Jadi haji masuk situ, halal juga masuk situ, pengelolaan dana berbasis keagamaan juga masuk situ. Tapi kalau yang moderasi yang khusus di kita itu, yang fokusnya itu lebih ke peningkatan pemahaman. Ya, jadi pemahaman yang moderat. Makanya banyak itu sekarang mungkin Pak Kamil kemarin udah ikut ya. Jadi apa? Agen moderasi, master TOT. Nah itu nanti Pak Kamil yang ngajarin lagi nih, yang memberikan pemahaman ke semua gitu. Pendekatannya ke sana. Minimal di internal kita kalau 2021. Jadi pengennya Pak Menteri semua ASN Kemenang itu paham soal moderasi. Jadi apa sih maksudnya gitu ya. Nanti 2022 inginnya itu mulai keluar. Jadi TNI, Polri, ASN lain, kementerian-kementerian lain itu ke sana. Jadi sama namanya moderasi, cuman fokusnya yang beda ya. Jadi fokus kenapa banyak pertemuan-pertemuan dan menurut Pusdiklat itu yang dimaksud sudah paham itu harus mengikuti kegiatan minimal yang 3 hari. Jadi ada 42 jam pelajaran masalah ya. Nah itu kalau belum itu lebih kepada pengenalan aja ya. Tapi yang ideal paling enggak ya buat umum itu yang ngikutin mirip PMP itu kan sekian jam pelajaran. Jadi kalau kegiatan ini kemudian ada kontennya 1-2 jam pelajaran, itu tidak dianggap sudah mengikuti trending lah gitu ya. Itu makanya memang ini berat juga karena keseluruhan orang kita buat iklan aja belum pernah ya. Nggak semua kan ini ikut iklan, makanya itu kan memang banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian kalau memang bisa dimodifikasi jadi seperti itu. Misalnya di kerukunan ada pertemuan aktor kerukunan. Rumahnya bisa tetap aktor, tapi isinya itu bisa disesuaikan jadi isi terkait moderasi. Nanti Bapak Ibu bisa koordinasi dengan Pokja nasional ya. Jadi ada Pak Lukman, ada Bu Inaya, ada tim lah di sana yang biasa memberikan materi terkait dengan moderasi beragama. Nah itu semua tadi tingkat nasional. Di tingkat kita Kemenang dimasukkan dulu ke Renstra ya. Jadi ada 13 sasaran. Nah tadi yang pendidikan dan agama juga gitu dimasukkan ke dalam sasaran strategis di Renstra. Saya mungkin nggak akan terlalu banyak. Nah kemudian dari Renstra tadi ada rencana kerja pemerintah. Ini Pak Menteri mengeluarkan 7 program prioritasnya. Ya jadi bagian dari prioritas nasional tadi Pak Menteri mengeluarkan prioritas yang pertama terkait dengan moderasi beragama, kemudian transformasi digital, kemudian revitalisasi KUA, terus kemudian Cyber Islamic University, terus tahun referensi sebenarnya terakhir ya tadinya khusus 2022 dimulai dari 2021 dan satu lagi adalah Religiosity Index. Ya, jadi program prioritas ini sebetulnya tadi bagian pecahan dari Renstra dan program prioritas. Jadi transformasi digital itu memang juga sudah digaungkan tingkat nasional. Jadi harapannya semua layanan kita itu supaya lebih mudah diakses, masyarakat gampang secara baik terlayani, maka kemudian dibuat digital. Jadi digitalisasi bukan sekedar data-data ngumpulin, tapi juga layanannya. Makanya kalau Monika ada SIMKA. Nanti ke depan mungkin untuk juga haji tinggal lewat aplikasi. Nah, salah satunya itu dikembangkan namanya Super Apps. Jadi kalau Bapak Ibu, Super Apps itu sebetulnya aplikasi yang sudah kita banyak kenal ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kalau di sini ada belajar di Tokopedia, di Grab gitu ya. Kalau itu kan satu aplikasi
kita mau belanja ada, kita mau bepergian ada, mau kita pesan tiket ada, mau bayar listrik ada, namanya juga gitu. Jadi ada aplikasi, mau nikah tinggal klik situ, mau daftar nikah, mau haji klik situ, mau tanya informasi terkait halal klik di situ. Jadi satu aplikasi ini banyak layanan di situ. Walaupun mesinnya nanti di masing-masing. Kalau halal di BPJPH, kalau mau masuk madrasah ya di Pendis, kalau mau SMTK ya di Kristen, kalau mau soal audit ya ke Ijen. Tapi aplikasinya satu, interface-nya. Nah, nanti penguatan di situ. Ya, jadi ini cita-citanya ya. Jadi pengennya semua jadi aplikasi, satu aplikasi Kemenak. Jadi Bapak Ibu udah mulai bisa sebetulnya akses, walaupun isinya belum ini, karena memang nanti yang berat nih isinya sebetulnya ya. Kalau tampilan sebetulnya relatif banyak yang biasanya disediakan. Yang berat kan isinya nih, ya. Misalnya mau tahu jumlah madrasah di Kaltara. Nah ini tadi kalau kuasa pengguna aplikasinya nggak input, nggak keluar tuh berapa madrasah. Ada 5, ada 6, ada 4, ya. Yang ada berapa sih? Nah itu nanti sebetulnya beratnya di situ. Data simpel gitu ya, jumlah pegawai Kemenak. Ini kalau nggak diupdate, golongannya berhenti. Jumlah pegawainya nggak nambah-nambah. Yang pensiun masih ada, yang pegawai baru nggak masuk misalnya, gitu ya. Yang harusnya udah nikah bujangan terus di situ. Jadi itu transformasi digital, jadi arahnya ke sana. Ya. Moderasi beragama tadi kurang lebih intinya kita semua biar rukun ya, jadi punya pemahaman yang moderat. Salah satu yang utama memang lewat training itu, tapi juga soal kehumasan. Jadi makanya bikin video, bikin tampilan-tampilan. Jadi orang kemana-mana lihat itu sebagai gerakan, gitu ya. Jadi bukan cuma internal, tapi memang ya sama kayak lain misalnya Indonesia bersih gitu ya. Di mana-mana kita diminta untuk bersih-bersih gitu. Nah ini juga sama moderasi pengennya gitu, semua masyarakat tuh memahami, bukan cuma orang Kementerian Agama aja, tapi semua masyarakat ini gerakan bersama bahwa kita perlu memandang itu secara moderasi. Jadi di tengah-tengah, ya, bukan setengah-setengah. Gitu. Nah kalau cyber itu awalnya lebih kepada kan kita terutama pendidikan guru agama, ya. Jadi pendidikan guru agama ini susah aksesnya misalnya. Nah dengan kita membuat secara cyber gitu, secara online, maka aksesnya makin luas, ya. Jadi gampang. Jadi tenaga pendidik keagamaan itu lebih mudah untuk bisa mengikuti pendidikan formal terkait dengan bidang agama. Ya, jadi makanya nyasarnya banyak di IAIN, Perguruan Tinggi sekarang yang jadi percontohan itu dulu Cirebon, ya. Itu ya. Terus kemudian kalau religiosity index itu inginnya, ini kan sebetulnya Indonesia ini banyak dicontoh. Ya, jadi penduduknya beragam, agamanya banyak, udah agamanya segitu, terus pemahamannya kalau dari sini cerita juga sektenya banyak gitu kan, tapi tetap rukun gitu, tetap inilah guyup gitu kan. Ini kan bisa jadi contoh. Tapi kenapa kalau indikator-indikator ke Indonesia kayaknya nggak bagus-bagus banget gitu, tapi faktanya ini banyak yang pengen belajar ke kita gitu ya. Termasuk penyelenggaraan haji itu sekian banyak macam, 200.000, kita bayangin kita jadi IO dalam waktu sebulan itu 200.000 orang dari berangkat pulang harus teratur. Kan nggak ada negara lain itu. IO kayak apa? Di kita paling berapa ribu orang, berapa ratus. Ini 200.000 pergerakan semua harus ya, nanti semua tata cara diikuti gitu kan. Itu kan kalau nggak rukun-rukun gitu ya, itu susah juga gitu. Nah sehingga tumbuh itu kita berarti harus bikin satu barometer yang ukur gitu, supaya memang ini nanti nilai-nilai kebaikan itu bisa jadi barometer buat
kita semua termasuk di dunia. Jadi makanya nanti baru itu alat ukur itu akan dibawa ke sidang PBB yang terkait dengan kerukunan, gitu ya. Jadi kan sudah ada sidang-sidang terkait dengan interfaith religiosity, jadi nanti arahnya ke sana. Intinya seperti bikin UI 3 gitu ya. Nilai-nilai kita itu jadi banyak dikenal gitu ya. Terutama lebih kepada penyikapan soal kerukunannya. Intinya ke sana ya. Jadi tidak merubah segala merubah keyakinannya, tapi cara pandang dan kemudian dari nilai-nilai universal kebaikannya itu yang akan ditonjolkan. Nah, kemudian itu semua tadi karena di bagian gerakan, maka perlu kita rayakan bersama gitu ya. Jadi mirip kayak 17 Agustusan gitu kan. Ya kita tahu ini hari merdeka gitu ya. Terus kemudian kita sudah bebas, terus menikmati pendidikan dengan baik gitu. Bukan mau aktivitas bebas lah, tidak terjadi. Tapi ada momen-momen peringatan yang kita lakukan untuk mengenang itu lagi. Terus kita menghidupkan lagi suasana itu. Atau toleransi juga seperti itu. Ya, jadi dulu harapannya nih kita emang ngerasa bener rukun gak sih? Kalau rukun apa yang kita lakukan? Jangan ini kenyataan orang luar lihat rukun, tapi kok kita ngerasa di sini terpecah-pecah. Nah, jadi kan gak sinkron. Nah ya, jadi bener gak kita merasa rukun? Maka kemudian kita perlu banyak mengadakan kegiatan-kegiatan, event-event nanti yang menggambarkan bahwa kita sebetulnya ya rukun gitu ya. Dan itu nanti perlu dijaga kerukunan itu. Jadi inti dari 7 prioritas itu kurang lebih seperti itu ya. Nanti kegiatan-kegiatannya akan ada penanggung jawabnya. Jadi akan terikat dengan masing-masing unit. Ya, jadi kalau misalnya moderasi lewat pendidikan ya lewat Pendis, itu nanti ada kurikulumnya, cara ajarnya, bahan ajarnya gitu. Ya, termasuk semua mau haji juga mau masuk bisa gitu ya. Lewat saat manasik, saat di sana dan sebagainya itu dikaitkan dengan moderasi. Jadi sebetulnya banyak banyak pintunya. Bahwa ada penekanan tadi di training itu salah karena di awalnya perlu dulu ada agen-agen yang mengerti bahas supaya nanti bisa makin banyak lebih cepat menyebar terkait dengan gerakan moderasi beragama. Ini ada target-targetnya sampai paling nggak 2024. Nanti Bapak Ibu akan menerima dari masing-masing unitnya. Ya, kalau di sekjen terutama lewat kegiatan-kegiatan kerukunan. Gitu. Nah, terus kemudian supaya tadi itu bisa berjalan, maka kita salah satu yang kalau kenapa nanya orang biro perencanaan, anggarannya ada nggak gitu. Bapak Ibu sekalian, ini perlu sudah kami sampaikan kembali ya. Jadi memang anggaran ini penting, tapi sebetulnya ada yang lebih penting gitu ya. Jadi uang itu memang bukan segala-galanya, tapi banyak menyelesaikan persoalan gitu ya. Nah, kalau di skema penganggaran itu sebetulnya sumber pendanaan itu bukan cuma APBN ya, tapi bisa yang lain. Misalnya bantuan dari masyarakat, dari swasta, dari Pemda yang lain gitu. Jadi nggak perlu lewat APBN. Ya, jadi kadang-kadang lewat gaji pun itu bisa. Kan banyak kerja kita tuh yang padat karya. Ya, jadi kita asal digaji, terus kemudian kita bisa berperan maksimal gitu. Jadi mungkin kalau ekstrimnya, bayangkan suatu saat misalnya duit nggak ada, ya misalnya di Mas Islam biasa bantu rumah ibadah. Ketika duit nggak ada, apakah pilihannya di Mas Islamnya ikut ditutup ataukah cari cara jalan lain supaya tetap eksis? Ya kan, kalau cuma gara-gara nggak bisa bantu rumah ibadah kemudian kesannya nggak ada kinerja, apa bedanya dengan gaji-gaji sekalian? Toh sama-sama nggak ada kinerjanya gitu. Nah, sehingga kalau ekstrim itu kita harus punya nanti suatu saat, misalnya lebih kepada pendampingannya, pembinaannya, mencari metodologinya gitu ya. Nah, jadi
gimana nih bikin suatu gerakan filantropi gitu, pengumpulan dana. Jadi bukan kita yang dana, tapi bantu cari cara dananya misalnya gitu ya. Nah itu yang gitu ya. Jadi sumber dana itu bukan cuma dari APBN tapi yang lainnya. Nah, tapi memang ya kita nggak juga bisa menafikan undang-undang itu berarti nggak usah dapat APBN ya, enggak. Tapi maksud itu sebetulnya ini penting, tapi bisa kita optimalkan lagi dengan koordinasi, kerjasama, silaturahim gitu ya, nambah kekayaan tadi, nambah rezeki lewat situ. Nah ini gambarannya ya. Jadi anggaran Kemenak itu merupakan salah satu bagian dari anggaran nasional. Ya, jadi di postur APBN nanti Bapak Ibu ada kode-kode. Kalau Kementerian Agama itu 025, di KUD misalnya 023, ada kode-kode gitu ya. Kalau kita butuh anggaran di luar anggaran yang dari beda kan kita harus dengar ya. Itu kita tambah dari Kementerian Keuangan, ada anggaran BABUN. Nah, jadi Bendahara Umum Negara, karena bendahara dia punya cadangan. Sayangnya kalau di Biro Perencanaan nggak punya uang cadangan itu. Yang punya cadangan hanya di Kementerian Keuangan. Jadi jangan salah mengerti nih. Misalnya Pak Ari, wah ini kan subak perencana. Pokoknya kalau butuh-butuh bilang dan harus ada uangnya. Enggak megang itu. Uangnya udah masuk ke RKK masing-masing. Jadi nanti kalau butuh, kalau ada yang butuh lebih pasti ada yang dikurangi. Ya. Jadi kayak kita sering dengar kayak sarung, ditarik atasnya, bawahnya kelihatan. Tarik ke bawah, atasnya kelihatan. Nah titik keseimbangannya di mana? Ya. Nah ini anggaran kalau Kementerian Agama itu anggarannya 66 triliun. Tapi kalau kita lihat ke tingkat nasional ini ada anggaran ya sebesar 2.700 triliun. Pendapatannya cuma 1.800. Nah kira-kira kalau kurang gitu nambahnya dari mana ya? Nah itulah pembiayaan. Ya, jadi kalau kira-kira kebutuhannya banyak, terus kemudian penghasilannya lebih kecil, maka kita akan nyari tambahan dari yang lain, bisa hutang atau dari usaha tambahan. Ya. Jadi itu kenapa ada BUMN, ada apa itu kita nyari tambahan sendiri, gitu ya. Tapi kalau kurang ya minjem dalam negeri maupun luar negeri. Nah nanti yang dapat tambahan dari utang ini berarti kan penting ya. Saking pentingnya maka utang. Jadi kayak kita udah punya gaji cukup buat transport, buat makan dan sebagainya, tiba-tiba yang sakit. Nah duitnya udah habis nih, terpaksa utang. Kenapa utang ini penting banget? Karena kalau nggak diutang maka nggak bisa diobati. Jadi itu sesuatu yang penting. Nah dari anggaran ini sebagai masuk ke Kementerian Agama. Ya, jadi kalau selama ekonominya belum naik maka anggaran akan seputar itu. Ya, jadi makanya tadi ada kaitan kalau kita kan punya tag kemarin ya, umat rukun Indonesia maju. Bayangkan kalau itu nggak rukun, pada berat udah dibangun, pada dibakar-bakar lagi, uangnya balik lagi gitu. Jadi seperti itu. Ya. Nah anggaran Kementerian Agama tahun 2022 itu 66,4 triliun. Ya, ini kalau kita lihat trennya. Ya sudah dari 2016 itu ya nggak jauh-jauh dari 60 triliun lah ya, 56, 64, 63, 66, 70, 2021 68, nah 2022 66. Tapi Bapak Ibu melihatnya ini kan angka akhir ya. Jadi misalnya 2020 itu 70. Kalau kita anggarannya sebenarnya cuma nggak nyampe 70. Tapi di tengah kita dapat tambahan. Kemarin bayar selisih tukin guru ya yang terhutang 2015 sampai 2018 itu kan 2 triliun ya. Terus tambahan apa lagi, ada pen itu juga 1 triliun lebih ya. Terus ada tambahan, saya lupa tuh ada 4 kali tambahan. Nah, sehingga walaupun kita seperti potong tapi kemudian nambah lagi. Ini kalau realisasinya tahun 2020 itu 96. Harapannya kita tiap tahun ya makin meningkat. Kemudian anggaran ini dipecah untuk program-program. Jadi kalau tadi Pak
Kanwil ingin membangun gedung Kanwil, maka dia program dukungan manajemen. Kalau Pak Kabid Pendis lah ya, madrasah, pantren, tais gitu, itu masuk ke program, ada 3 program ya, paling enggak. Program PAUD dan wajib belajar, program kualitas pengajaran, dan program pendidikan tinggi. Tapi kalau Pak Kabid enggak ya, pendidikan tingginya itu di PTKIN ya. Tapi gajinya dari mana? Program dukungan manajemen. Makanya nih kenapa program dukungan manajemen itu besar, 53,57%. Kenapa besar? Karena gaji, listrik, madrasah segala masuk di sini juga. Kalau bosnya masuk program PAUD, ya. Kalau peningkatan kualifikasi gurunya masuk program kualitas pengajaran. Tapi bayar listrik, bayar gajinya ada di program dukungan. Makanya program dukungan itu besar karena pegawai Bimas Islam masuk program dukungan, program pegawai sekjen program dukungan, program Bimas Islam dukungan, Pendis dukungan, cuma beda fungsi. Kalau Bimas Islam gajinya fungsi agama, kalau Pendis fungsi pendidikan. Sama-sama program dukungan manajemen. Ya. Jadi nanti kalau baca kira-kira mana yang kita naikin, gitu kan? Kalau tampil butuh tadi kantor, berarti ke dukungan manajemen. Tapi karena nilainya udah besar, kadang-kadang ada kebijakan yang membatasi itu. Nah, dan program dukungan manajemen ini bukan hanya di sekjen, tapi ada di Pendis, haji dan sebagainya. Makanya Pak Kabid sebenarnya bisa lebih milih, kalau gedungnya sekjen, mobilnya dari haji, mungkin laptopnya dari Pendis, gitu bisa kan? Ya, jadi ya saling inilah nutupin ya. Dulu kalau saya kecil sama adik kayak iri-irian, kalau sekarang oh ya adiknya dapat ya itu rezekinya, alhamdulillah gitu kan. Karena kalau dia susah sebenarnya kakaknya ikut susah gitu. Jadi sama, mungkin rasa itu yang perlu kita kembangkan ya. Jadi kalau melihat kabar TU-nya susah, ya kalau di Pendis lebih ya dibantu lah. Karena kalau nanti kabar TU-nya mogok, susah gitu kan, nggak bisa cair semua nih nanti. KKR saja, jadi susah bareng. Jadi kalau mau senang biasanya harus bareng-bareng. Kalau senang sendiri nanti biasanya banyak yang siring, banyak yang ini ya, banyak yang demo gitu. Jadi ini berdasarkan program, kemudian berdasarkan unit ya. Kalau di kami memang kalau di Biro Perencanaan itu akan bagi ke masing-masing unit. Nanti masing-masing unit baru ke satker-satker wilayah. Nah kalau Biro Perencanaan satu kementerian plus sekjen. Ya, tapi teknisnya ada di masing-masing unit. Jadi kita nggak akan terlalu campur itu ke Pendis. Pokoknya itu Kaltara lebih tinggi dari yang lain. Itu ada kebijakan di Pendis. Ya, Kaltara berapa, terus kemudian Kaltim berapa dan sebagainya, tergantung data-datanya. Jadi kalau murid madrasahnya lebih sedikit, maka otomatis bosnya lebih sedikit, gitu ya. Jadi kalau misalnya di Kaltara ini, ya dapat 2 madrasah SBSN kesannya kecil, kok 2 Jawa Tengah 5 misalnya, tapi 2 dari 5 itu 20%. Kalau 20% Jawa Tengah dipenuhin, yang lain bisa nggak kebagian, gitu. Jadi mesti lihat seperti itu juga ya. Jadi nggak harus sama, yang penting proporsional. Gitu. Nah ini juga kenapa pendidikan Islam banyak, karena memang madrasahnya banyak. Jadi kalau pegawai juga paling banyak. Jadi kalau kita lihat pegawai itu sekitar 230 ribuan. Itu 130 ribunya tadi lebih itu guru dosen. Nah, jadi makanya anggaran ke sana juga banyak. Nah tadi nanti kita lihat ya. Jadi kalau Bapak Ibu kan masuk tadi struktur program. Kalau program unit itu lebih kepada pembagian tugas. Tugasnya Pendis ngapain, tugasnya Bimas Kristen ngapain gitu ya. Itu nah kemudian walaupun tugasnya beda-beda gitu ya. Walaupun mirip ya, sama-sama ngurus rumah ibadah, sama-sama ngurus guru, tapi ada yang sama tadi, ada jenis pengeluaran, sama-sama bayar pegawai gaji, sama-sama bayar listrik, sama-sama punya kegiatan. Itu 3 besaran. Jadi bentuknya nih. Ya, jadi kegiatan ini tadi kan Sekretariat Jenderal punya tugas memastikan dukungan manajemennya bagus. Ya, bikin kegiatan workshop ini. Itu berarti non operasional.
Ya. Pegawainya dibayar PNS, berarti pegawai operasional. Bayar listrik kanwilnya, maka itu belanja operasional. Jadi listrik, pemeliharaan, air, pengamanan, pemeliharaan, ya, ATK itu masuk di belanja barang operasional. Termasuk honorer pramubakti, pramusaji itu masuk di belanja barang operasional. Jadi walaupun sama-sama membayar pegawai, tapi beda, itu bukan belanja pegawai, tapi belanja barang operasional. Itu ya. Nah ini usaha. Jadi kalau mau banyak kegiatan, maka non operasionalnya harus gede. Jadi kalau kayak sekjen itu anggaran 2 triliun, gaji sama operasional 1,8. Gitu ya. Tapi kalau Ijen dari anggaran 197 miliar, belanja pegawainya itu cuma 20 miliar. Makanya kalau banyak jalan-jalan belajar, karena itu banyak kan non operasionalnya. Litbang juga gitu, banyak kan untuk penelitian dan pendidikan. Ya, yang banyak itu ya sekjen. Makanya kelihatannya megang semua 66 triliun, tapi dirinya sendiri habis buat yang lain. Kayak lilin gitu ya, angin tapi habis kebakar. Makanya itu memang lebih diutamakan lah, karena pelayanan itu makanya juga untuk moratorium gedung, itu gedung sekretariat yang ketahan. Tapi buat madrasah, buat KUA, buat PLHUT itu dibuka gitu ya. Nah bagian dibuka itu jangan merasa sendirian, itu sebetulnya jalan lainnya aja supaya bisa kerja bareng-bareng gitu ya. Jadi PLHUT itu kan karena kan kemenangnya nggak bisa dibangun, ya. Tapi kita gimana nih cara nambah fungsi ruangan? Nah, kita mesti ngelihat kan kemenang ini bukan hanya sebagai kantor, tapi juga pusat layanan. Yang paling terkenal layanan soal haji. Jadi ketika kita minta anggaran untuk rehab, untuk nambah gedung itu nggak bisa sekretariat, maka gedungnya ada layanan haji di situ. Jadi bukannya hanya dibolehkan, bahkan dikasih SPSN, gitu ya. Nah, jadi kalau itu nanti gedungnya bagus ya, jangan itu tadi, ini punya bareng-bareng sebetulnya. Jadi jangan heran kalau gedungnya ada beberapa wilayah yang pemekaran. Ya gedungnya nggak punya kan kemenang, tapi ada PLHUT. Sebenarnya kan aneh, ya, tapi ya itu daripada nggak dapat pakai aja itu, gitu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu kalau lihat, maka belanja operasional banyak. Jadi memang kita kebanyakan habis buat gaji dan listrik ya. Idealnya kalau mau banyak kegiatan, banyak bantuan di belanja non operasional. Nanti kami gambarkan ya. Jadi kenapa kalau anggaran kelihatannya banyak tapi ternyata habis tuh, Bapak Ibu bisa lihat ya. Dari kalau gaji kan udah ya, listrik udah kita nggak bisa kotak-atik ya. Nah, yang lain pun udah habis juga di buat operasional. Ada anggaran non operasional tapi berkarakteristik non operasional. Berkarakteristik operasional. BOS, BOPTAN, BOPRA, ya, TPG itu kan nggak bisa dihindari kan, harus dibayar kan. Nah itu, jadi kalau kita tarik sebetulnya belanja yang bebas di kegiatan-kegiatan ini memang semakin sedikit. Itu. Makanya akhirnya kegiatan yang dulu dipegang itu sekarang patungan, pakai SPD masing-masing. Itu, jadi sebetulnya output itu bisa banyak cara mencapainya. Ya, misalnya sosialisasi, kita bisa pilih ketemu langsung seperti ini, bisa bikin sekarang lagi banyak ya, bikin podcast, bikin vlog, bikin Zoom, bikin website, nanti orang lihat, atau bikin pamflet, atau kerjasama dengan radio. Jadi sebetulnya sama-sama sosialisasi, tapi caranya bisa beda-beda. Nah itu sebenarnya kalau yang baik kita bikin kajian, sebenarnya yang paling efektif yang mana? Ya, jadi kalau di uang negara itu berprinsip ekonomi itu jalan, makin murah, makin efektif itu yang dipilih, gitu ya. Jadi itu gambarannya. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau saya bikin grafik tadi ya, Bapak Ibu sudah lebih gampang melihat. Ini yang paling yang bawah itu fungsi pendidikan, yang atas fungsi agama. Ya.
Tapi jangan tanya ke saya kenapa fungsi agama itu kecil gitu. Itu bawaannya dari sana. Jadi setiap menteri juga nanya itu gitu. Saya kan menteri agama ya, bukan menteri pendidikan agama gitu kan. Jadi memang ini kebawa dari 20% pendidikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat banyak kementerian itu yang juga kecil-kecil. Misalnya kayak PPA itu cuma berapa miliar satu tahun satu kantor gitu ya. Jadi kalau kita lihat Dirjen Medis itu mungkin itu dirjen paling besar kali ya, satu kementerian. Mana ada dirjen apa seluruh Indonesia. Dirjen yang kalau di total pusat daerah itu anggarannya 52 triliun gitu ya. Nah jadi kalau yang dari pendidikan merasa kurang, bayangin yang agama. Nah, bukan untuk kemudian nyerang, tapi maksudnya ada bersyukurnya di situ. Terus kemudian cari cara lagi nih ya, artinya tetap maju. Tapi nggak terus kemudian mutu mogok gitu kan. Ini pokoknya kurang. Tapi kalau kita lihat nih udah jauh ya. Jadi dia 84% itu pendidikan. Nah dari pendidikan itu hampir 50%-nya memang habis buat gaji. Yang kuningnya itu adalah belanja operasionalnya. Jadi kalau ada listrik di madrasah, listrik di perguruan tinggi kecil kurang ya ini nih, yang kuning itu. Dia makanya dibantu lewat bos, gitu ya. Ya bos itu kalau terpaksa boleh buat bayar kayak gitu. Nah kegiatan yang besarnya sebetulnya di atas, tapi bos itu tadi sebetulnya udah bos, TPG, ya, BOPRA, BOPTN itu masuk yang biru yang di atasnya. Kalau fungsi agama gajinya itu yang hijau, operasionalnya yang kuning, non operasionalnya yang merah. Jadi ya itulah kalau gambarannya misalnya penyuluhan, penyiaran agama, kecil karena memang dari postur dari nasionalnya dapatnya seperti itu. Nah besaran ini biasanya memang sudah pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Jadi kalau yang kita dengar banggar, itu pemerintah bikin dulu nih kebijakan. Ya, ini agama sekian, ini pendidikan sekian, ini ekonomi sekian dan sebagainya. Kemudian dirapatkan dengan wakil rakyat. Itu tingkat nasional, itu di banggar. Nanti dari situ kalau sudah sepakat baru turun di tingkat kementerian. Jadi kalau Bapak Ibu suka dengar rapat kerja DPR itu biasanya Menteri Agama dengan Komisi 8. Nanti kalau perlu diperdalam Pak Dirjen, Pak Sekjen rapat dengan pendapat dengan Komisi 8. Jadi komisi yang membawahi agama. Kalau Dikbud dengan Komisi 9 gitu ya. Kalau Menkumham Jaksa dengan Komisi 3. Ya, tapi besarannya di banggar. Itu. Nah kalau besar memang ya di situ, makanya mungkin agak rawan. Nah ini gambarannya. Nah ini kemudian tadi itu jadi program-program, jadi unit-unit sampai ke satker-satker. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu angka segitu itu dari mana? Gitu ya. Jadi sumber APBN itu paling enggak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumber ya. Ini APBN semua. Yang pertama rupiah murni. Jadi pajak-pajak yang kita bayar, pajak penghasilan, pajak jalan, pajak penjualan, cukai, hasil dividen BUMN itu masuk ke rupiah murni, dikonversi. Jadi jangan heran kalau tadi uang jalannya besar tapi pendidikan yang banyak nikmati gitu ya. Jalannya pakai tol. Jadi udah kita bayar mobil, uangnya dipakai pendidikan supaya jalan lebih bagus bangun tol. Misalnya, ya. Tapi ada tergantung daerahnya lah itu masing-masing. Tapi itu gambarannya. Artinya rupiah murni itu biasa dari pajak-pajak pendapatan tadi. Kemudian kalau itu kurang, maka kita boleh nyari duit sendiri, dikasih usaha. Itu namanya PNBP, BLU. Makanya kalau di perguruan tinggi nikah itu boleh narik pendapatan, ya. Itulah pendapatan negara bukan pajak. Karena ya kayak kita misalnya kalau dulu dapat uang jajan kurang, udah nyapi jualan koran, dagang kecil-kecil. Ini PNBP itu sebenarnya itu dikasih hak oleh negara untuk mencari uang tambahan sendiri.
Tapi itu harus nanti ada perpresnya, ada perpres penetapan jenis dan tarif PNBP. Makanya nggak bisa sembarangan Satker ini bikin PNBP sendiri. Kalau sembarangan nanti disebut pungli. Hati-hati gitu ya. Jadi ini harus ada ketetapannya. Tapi sekarang lebih bebas, nggak harus pakai perpres. Yang penting Menteri Keuangan setuju, ya itu bisa jadi PNBP. Kalau yang PNBP yang lebih fleksibel itu BLU, ya, Badan Layanan Unit. Jadi bisa lebih bebas dia menggunakan uang, tapi resikonya tinggi. Di UIN itu kalau ada BLU, tukinnya itu tergantung dapat BLU-nya. Jadi kalau nggak pinter nyari duit, tukinnya lebih rendah dari tukin standar kita. Jadi ada risikonya juga, bisa lebih tinggi, tapi bisa berisiko lebih rendah. Jadi kalau nggak benar-benar memanfaatkan asetnya, terus kemampuannya segala untuk mencari duit, tapi kan dibatasi juga, nggak boleh keterlaluan. Nanti ternyata BLU-nya ngambilnya dari siswa, nah itu bisa mahal kan. Jadi tujuan negara untuk meningkatkan akses itu jadi terhambat, nggak boleh juga. Jadi gimana tetap uang kuliahnya rendah, tapi bagus mutunya, terus kemudian pengelola BLU-nya sejahtera. Ini kan berat, ya. Tapi itu kesempatan. Gitu. Tadi yang revitalisasi yang pesantren itu juga tujuannya gitu, rumah di dalam pesantren sebetulnya. Gimana supaya misi pesantren dalam soal dakwah, pendidikan itu bisa jalan tanpa terhambat dari APBN terus. Ya, maka kemudian salah satunya adalah ini lewat kemandirian. Jadi nanti dilatih, diberikan modal supaya nanti punya badan usaha pesantren. Jadi ada koperasi dan sebagainya, uang yang masuk. Nah, uang itulah yang nanti akan membiayai pendidikan pesantren. Jadi pesantrennya nggak mahal, orang tetap gampang masuk, pendidikannya bagus. Nah itu dikasih bekal itu, gimana pesantren juga punya unit usaha. Kalau dulu kan kita mau kasih sapi, udah punya lahan, jadi ada yang terjadi sawah dan sebagainya. Itulah hasil buminya itulah yang membiayai pesantren. Makanya biasanya ikut situ, tinggal di situ, bareng pesantren, jadi lihat gaya hidup kiainya, diajarin kiainya, pola hidupnya, karena bareng-bareng kan. Nah, kalau sekarang mungkin ada perubahan, maka mungkin di Padang perlu ini lagi nggak supaya pesantren ini bisa terus semakin baik ke depan. Nah terus kemudian kalau sudah dikasih uang pokok, nyari sendiri masih kurang, maka kemudian boleh hutang. Nah hutang dalam negeri ini kita pakai SBSN yang sukuk, ya. Kalau yang kalau bukan sukuk, bukan yang SBSN itu juga ada surat hutang negara, obligasi. Nah kalau kita SBSN, sebetulnya SBSN bebas saja, ya. Cuma caranya jadi terserah pemerintah sebetulnya. Ini kan pemerintah kekurangan uang, maka kemudian menjual surat hutang. Ya, hasil dari menjual surat hutang itu jadi dana tambahan APBN. Sebetulnya terserah pemerintah mau biayai apa. Dulu itu kita malah bukan yang dapat SBSN, bukan Kemenang. Itu buat bikin rel, buat bikin macam-macam itu pakai SBSN itu. Tapi kemudian Kemenang bilang, kan kita yang beli banyak uang itu, kan uang umat ini kan uang haji kan, selama idle kan harus dimanfaatkan. Itulah dana tambahan haji itu asalnya dari situ. Jadi uangnya dibelikan surat berharga. Surat berharga ini ada bagi hasilnya, bagi hasil itu masuk untuk nambahin haji. Jadi bukan uang umat langsung nih, ya. Jadi bukan uang haji langsung dipakai buat inflasi, bukan. Kita beli surat berharga, sama kayak uang itu taruh deposito, ya kan. Nah bagi hasil dari deposito, tapi deposito bukan syariah lah ya. Ini yang syariahnya, gitu. Atau sekarang ada BPJPH, misalnya BPJPH beli saham, saham menguntungkan. Nah sisa saham itu keuntungan saham dia buat tambahan haji. Makanya haji yang harusnya 70 cuma dibayar 36 juta. Ya, soalnya kalau itu tidak diputar, ya berarti cuma 36 itu aja. Nanti dia harus bayar 70 sebetulnya. Gitu. Nah supaya bisa bayar cuma 36, maka uang yang terkumpul sekian itu diputar gitu ya,
diusahakan lah itu. Itu kenapa ada BPJPH, BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu supaya tadi uang yang tersimpan kan sekarang misalnya Anda tunggu 20 tahun, kan yang dipakai operasional cuma per tahun, sisa 11 tahunnya diapain? Ya itu diupayakan, ya kita dagang kayak punya duit kan, jualan toko, terus kemudian mungkin ada kerjasama bagi hasil, terus pokoknya usaha-usaha lah. Nanti keuntungan usaha itu yang dipakai untuk menambahkan biaya pokok haji. Ya. Nah, kenapa pilihnya misalnya surat berharga itu? Karena kalau hutang itu otomatis dijamin pemerintah, dia harus balik duluan. Lainnya kalau kita usaha. Kalau usaha itu rugi barang untuk barang. Tapi kalau kita minjemin, mau rugi mau apa, pokoknya duitnya balikin. Asalnya itu, dan itu dijamin. Makanya kenapa lewat skema pemberian hutang itu bisa dianggap lebih aman, walaupun mungkin returnnya lebih kecil. Ya sama kalau kita misalnya usaha toko, mungkin untungnya lebih gede dibandingkan hanya kita taruh duit di bank. Ada bunganya tapi cuma 2%, 3%. Tapi kalau kita jualan untungnya 50%, 100% gitu. Tapi resikonya juga gede. Gitu ya. Ya intinya seperti itu. Nah, jadi kemudian Kemenak minta, ini uang kita sebagai, dulu kan masih kita yang megang ya. Masa kita yang beli surat hutang, pemerintah dapat tambahan, terus kita kan nggak kebagian manfaat, maka itulah pertama kali dapat asrama haji. Ya, jadi pemerintah dapat tambahan dana, terus kemudian kita dapat asrama. Setelah asrama haji dapat, ini asrama ini kan buat melayani haji. Ini petugas-petugasnya penyuluh itu dari mana? Gitu, dari perguruan tinggi masuk ke PTKN. PTKN sumber ini muridnya dari mana? Masuk madrasah. PLU itu belakangan. Ya, setelah itu baru. Tapi awalnya tadi ya. Jadi makanya kenapa walaupun itu kesannya haji tapi bukan murninya di PLU kan belakangan kan. Ya. Jadi termasuk halal juga, kita gedung halal kemarin juga dapat SPSN. Intinya bahwa pendanaan ini pemerintah melihat dulu sebetulnya apa sih yang mau kita capai, berapa biayanya. Kalau uang yang standar nggak ada, maka kita bisa pakai pinjaman. Nah kalau dalam negeri juga nggak cukup, kita bisa pakai luar negeri. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mengelola SPSN, tolong itu harus benar-benar, karena tadi ini dari hutang, walaupun bukan kita yang bayar ya, nanti Kementerian Keuangan yang bayar. Dari tadi pajak-pajak itu bayar itu. Oh, utang SPSN Kemenak sekian, utang SPSN ke perusahaan sekian bayar, utang luar negeri sama World Bank bayar, gitu ya. Makanya tadi kalau kita lihat di awal anggaran belanja itu 2000 triliun, itu setengahnya bayar utang. Ya. Jadi kalau pernah dengar keseimbangan primer itu minus, itu artinya kemampuan komposisi bayar pokok dengan enggak itu udah mulai gedean bayar utang. Jadi misalnya 2000 triliun, yang ideal nih setengah lah, jadi titiknya 0 gitu ya. Nah ini udah setengah lebih nih. Nah itu keseimbangan primernya berarti udah mulai negatif gitu ya. Terus kenapa kita anggaran defisitnya dijaga 3% dulu? Ya tadi, ya utang boleh tapi nggak boleh lebih dari 3%. Kalau udah lebih dari 3% ini bahaya. Sama kalau kita pinjam ke bank kan, uang kita dibatasin 30% kan. Karena kalau udah gaji kita 60% bayar utang bahaya. Nanti nggak bisa makan dan bisa mogok gitu ya. Nah ketika COVID, batas 3% itu diperbesar jadi 5%. Pakai peraturan, pakai perpu itu ya. Jadi ada undang-undangnya. Jadi juga pemerintah nggak mau juga langsung pakai. Jadi dirubah undang-undangnya yang tadinya APBN 3% berubah jadi 5%. Jadi itu kalau kita lihat dinamika keuangan negara itu sebenarnya kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa memahami lebih baik ya. Oh kenapa sih ini? Karena kalau pas COVID gini pajaknya turun, pengeluarannya tetap harus besar, bahkan tambah besar. Jadi yang tadinya vaksin nggak ada, gitu. Makanya ketika dihemat tuh salah satunya itu.
Jadi ini kita nih nyumbang 2020, 2021 kan kita nggak dibayar tukin 13-14-nya. Nah itu buat bayar vaksin. Nah disumbangin itu pun masih kurang, potong, masih kurang lagi. Tadi utangnya ditambah dari 3% jadi 5%. Nah hasilnya kita semua hampir semuanya sudah divaksin. Jadi itu skema kan uangnya segitu-segitu juga. Ya, yang biasanya bayar pajak sekarang nggak bayar. Gitu. Nah, terus dari mana nih? Ya itulah polanya gitu ya. Jadi ya bahwa ada setuju tidak setuju, tapi itu gambaran kita memahami kenapa dia naik. Ya bisa jadi bapak ibu punya pendapat, oh enggak harusnya kita nggak usah naik 5%. Yang penting kita gini, kita cari alternatif aja, yaitu gambaran kita. Tapi langkah yang diambil negara adalah seperti itu. Ya. Jadi memang dalam waktu singkat gimana ini caranya kehidupan bisa jalan tetap relatif normal gitu ya, walaupun nanti ada resiko-resiko yang harus ditempuh gitu. Nah ini anggaran di Kaltara ya 2022 nanti itu. Nah ini ada di Kemenag Malinau ya. Jadi kalau kami kan lihat di program apa aja nih ya, Bapak Ibu bisa siap-siap dari sekarang. Termasuk yang masih diblokir madrasah, tetap aja siap-siap. Ini kan cuma perdebatan ini aja, anggarannya di kantor Kemenag apa di Kanwil gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita pahami ya, berarti semua demi kebaikan. Artinya mana lebih cepat, mana lebih lama, kayak gitu kan. Ada plus minusnya. Ya. Mungkin kalau langsung di madrasah, di situ ada nggak PPK-nya, di situ ada nggak tenaga ahlinya yang tadinya harus ngajar. Kepala madrasah itu kan juga tenaga pendidik yang dapat tugas tambahan sebagai kepala madrasah, tiba-tiba harus ngurus lelang misalnya. Oke, udahlah taruh ambil semua emang di situ gudangnya misalnya. Tapi wah ini kita nanti yang jadi nggak jadi seperti itu, yaitu plus minus. Tapi ini kebijakan yang didapat di Dirjen Pendis, mereka taruh di Kanwil. Nah ini Bappenas sama Dirjen Anggaran atau Dirjen PPR ya, pengelolaan utang itu belum sepakat karena ada di awal itu permintaannya masuk di Satker, tapi ketika jadi RKKM ditaruh di Kanwil. Jadi ini deadlock, makanya kemudian di Bintang ya. Nah, jadi kalau tanya nanti tanya direktur madrasahnya gitu ya. Kalau kita jawabin nanti ini bukan wewenangnya dan bisa jadi salah kurang pas. Terus kemudian nanti siap-siap aja ya. Kita bisa kan sekarang dibagi 3 zona. Nah Kaltaranya masuk zona berapa? 3. Zona 3 ya. Jadi sekarang masukkan ke Siro, terus kemudian ke LPSE, kemudian kirim email ke ininya, ke Pokja ya, ke Pokja UKPBJ-nya. Jadi Siro itu aplikasi ini rencana umum ininya pengadaan, terus kemudian paket pengadaannya apa aja. Nah ini peran PPK-nya yang jadi penting, karena tugas sebelum jadi pengadaan itu tugas PPK, berapa HPS-nya, kelengkapan dokumennya dan sebagainya nih. Kami mungkin nanti para PPK itu didampingi ya, itu supaya bisa di awal. Toh member yang sekarang mau nggak mau seperti itu. Gitu ya. Jadi yang memang terbaik ya kita siapkan tugasnya sesuai tugasnya masing-masing. Terlepas pro kontra dan sebagainya, ini mekanisme yang kami sampaikan adalah mekanisme yang sepertinya dilakukan oleh pembina dari pengadaan barang jasa. Karena dulu katanya banyak itu di Pokja itu lamanya itu kenapa nggak dilelang dari awal tahun? Karena tadi penunjukan Pokjanya itu udah di tengah tahun gitu ya. Nah anggarannya kan kalau udah SPC kan besar-besar gitu ya. Sekecil-kecilnya itu tuh 2 miliar gitu kan, 1, sekian gitu ya. Makanya perlu dari awal. Nah ini ya, jadi ada di madrasah, terus kemudian di KUA, kemudian ini juga masih ada di mana asrama haji ya. Ini tahun 2022 kan ada lagi nih lumayan ya, sampai 25 miliar. Tapi memang angka-angka ini nanggung, kuncinya itu di penyediaannya. Kalau 100 miliar sekalian kalau BUMN masuk
Tapi di bawah itu, ini kan kontraktor-kontraktornya kita nggak tahu track recordnya. Jadi titik kritisnya itu di situ. Gitu ya, udah pokoknya serahin aja ke Pokja itu, pokoknya cari yang benar gitu ya. Jadi masalah utama ini kalau saya lihat itu banyak memang di pengadaan. Dari mulai pemilihan sampai pelaksanaan itu terhambat banyak di sana. Ya, jadi penentuan panitia, terus kemudian saat mulai lelang, disanggah, di ini, akhirnya jadi, ketika jadi dapat yang nggak benar gitu ya. Oh, dan numpuk-numpuk. Jadi memang masalah pengadaan ini penting diperhatikan sekali gitu. Terus kemudian SBSN ini ketika pertama kali dapat itu fungsinya yang dilihat. Memang dia berbasis aset, underlying aset. Jadi harus ada tanahnya, tanah sendiri gitu ya. Tapi kita jangan fokus hanya kepada konstruksinya. Ini sampai berfungsi. Jadi kalau KUA itu alat-alat pernikahannya masukin. Kalau madrasah alat-alat pembelajarannya masukin. Kalau sampai ketinggalan itu nanti harus dari rupiah murni, berat. Mangkrak juga gitu, kalau ini nggak selesai nanti harus menyelesaikan lewat rupiah murni. Kecuali dari awal kita udah sepakat ini multi years. Jadi setahun nggak cukup, jadi besok ada lagi. Tapi kalau itu perjanjiannya setahun, kemudian mangkrak, kurang peralatan, tidak berfungsi, itu nanti harus nambahnya lewat rupiah murni. Nah, rupiah murni kan berat lagi, rebutan lagi sama yang udah biasa. Nah, jadi pastikan bahwa itu selesai dengan segala fungsinya. Ya, jadi kalau kurang taman, tambahin tamannya. Kurang jalan, tambahin. Kurang peralatan, tambahin aja. Kalau bisa ngitungnya itu satu set. Ya, SBSN itu. Jangan konstruksinya doang. Ya. Karena dia sebetulnya sampai bisa dimanfaatkan. Makanya dari awal dilihat. Untungnya kita lelang di awal itu, kalau tahu sisa itu bisa kita revisi. Ini Bappenas batasi. Ya memang diaturannya itu kalau mau revisi 6 bulan awal. Iya, optimalisasi. Lewat dari situ lebih makin susah lah gitu. Kalau bisa cuma 10%, padahal sisanya mungkin ada 30% misalnya gitu kan. Nah, jadi kenapa lelang awal itu menguntungkan? Karena kalau kita udah tahu nilai kontrak kan ketahuan lebihnya. Nah, lebihnya itu bisa kita revisi, kita optimalisasi. Ngadain apa lagi yang terkait dengan SBSN ini tadi? Mungkin yang lain, tapi kita gunakan buat yang lain lagi. Misalnya dapat ruang tambahan, dapat peralatan tambahan, dapat laptop itu kan kadang bukan cuma dia yang pakai, bisa jadi orang lain yang pakai juga. Misalnya, artinya yang penting tujuan itu baik gitu ya. Kadang-kadang kita ya cost sharing gitu masih inilah, masih dimaklumi gitu ya. Jadi pastikan itu Bapak Ibu ya. Nah ini apa yang perlu diperhatikan terkait dengan jadi ini hutang sehingga karena penting maka satu berhutang, terus kemudian pastikan sampai bermanfaat. Ya. Nah ini saya mungkin sedikit gambarkan, sebenarnya belum nyampe, tapi ini juga catatan. Ini Kalsel waktu itu pernah kasus ya, jadi asramanya nggak jadi, perguruan tinggi nggak jadi, madrasah nggak jadi, itu kena suspend 2 tahun ya. Baru mulai dibuka sekarang 1-2 gitu. Kalau ini berhasil baru nanti dibuka lagi. Gitu ya. Nah ini di 2021, nah ini di madrasah sama Perhut ya. Ini realisasi anggaran, bisa jadi realisasi fisik lebih tinggi atau sudah selesai, tapi nggak minta uang termin. Mudah-mudahan begitu ya. Tapi ini jadi warning. Biasanya anggaran yang segini ini umumnya fisiknya juga nggak besar gitu. Ini udah di Desember nih. Dia memang bisa dilanjutkan ke depan 3 bulan, tapi kan nanti masih direview lagi gitu. Terus mesti dihitung dulu selesainya tahun ini itu berapa persen, sehingga anggaran yang dimasukkan tahun berikutnya itu sisanya ya. Jadi rugi juga kan, nambah 3 bulan itu pasti ada denda yang kena gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kalaupun terlambat itu udah dihitung. Nah biasanya ketika kemudian
penyedia barang yang lihat dendanya kok jadi besar, saya jadi rugi, ya tinggal aja kabur. Gitu. Ya, atau 3 bulan, tapi nanti selesai itu 70%, tetap 80%. Akhirnya tadi bermanfaat, jadi mangkrak juga. Makanya ini penting dari awal. Ya, ya mudah-mudahan masih ada sekian. Pak Karmel kayaknya udah ngambil langkah-langkah. Pokoknya gimana caranya, ya siap malam itu harus selesai. Gitu. Ya memang mau gak mau harus begitu. Kalau udah melihat itu ambil tindakan yang gimana caranya sebisa mungkin ini bisa diselesaikan. Ya. Jadi karena nanti kalau enggak itu bisa jadi kayak apa, kasus itu udah jelas contohnya. Nah kalau yang lain ini relatif sudah, terutama memang KUA ya, itu rata-rata udah 94 nih. Tapi ada satu di Bulungan. Nah KUA itu juga baru 62 ya. Tapi kan kalau ini kecil lah ya, 1,75 ya. Atau memang kontraknya cuma sampai 1 miliar doang. Saya juga, tapi ya bisa juga. Maksudnya selesai ternyata nawarnya ini sisanya banyak gitu ya. Ya saya Bapak Ibu nanti yang paham kan, nanti juga tiap unit akan itu langsung, kalau kami kontrol besaran. Jadi kalau udah kayak gini nanti mulai warning kita ke unit. Itu madrasah medis Pak Dirjen, ini kenapa ini nih banyak pada, tolong di pantau barang-barang lebih ini ya, apa ada pendampingan dan sebagainya gitu. Ya, gitu. Bapak Ibu sekalian, kemudian juga di 2022 ini Bapak Ibu terpaksa ya. Ini tadi dirasa 2022 itu COVID belum selesai. Maka buat jaga-jaga anggaran kita diblokir sementara. Kalau COVID-nya benar datang butuh anggaran tambahan, maka blokirnya permanen. Dirubah, dikonversi dari belanja Tukin 13-14, dari belanja pertemuan jadi vaksin lagi, penanganan COVID. Tapi kalau dilihat ini membaik, maka bisa dibuka, dikembalikan lagi, gitu. Ya, ini tujuannya itu tadi. Makanya tadi ada skema-skema. Ini udah dibagiin semua nih. Tiba-tiba Omikron datang. Oh gimana ya? Udah, daripada pusing dari awal 5%. Gitu. Jadi ceritanya ini diblokir ya, bukan dihemat. Jadi diblokir sementara sambil menunggu lihat kondisinya seperti apa ke depan. Jadi kalau besok ada penghematan, nggak heran lagi lah. Karena ini buat kembali ke kita juga, buat keluarga kita juga ya. Artinya buat masyarakat. Gitu. Karena kalau nggak sehat, terus kemudian itu ya sama, kita melayani masyarakat yang mana kalau pada sakit, pada meninggal gitu ya kan. Jadi itu penting untuk kita semua sama-sama memahami. Nah itu besarnya 5% dari rupiah murni. Yang repot itu rupiah murni itu termasuk belanja pegawai. Padahal kita nggak mungkin potong belanja pegawai. Yang tadi kita bisa Tukin 13-14 nya doang. Jadi kita nyumbang lagi nih Tukin 13-14 gitu ya. Ya, jadi sama-sama kita seluruh PNS di nasional menyumbangkan Tukin 13-14-nya. Ya, nah besarnya 2,9 triliun di Kementerian Agama. Nanti tiap unit menyesuaikan besarnya. Jadi kayak Pendis ini kebagian 2,5 triliun. Karena anggarannya kan paling gede sendiri, otomatis blokirnya paling besar. Jadi Pendis itu jangan-jangan nanti gini, yang diblokir 2,5 tambah 1,5. Kenapa tambah gitu? Karena 1,5-nya SBSN. Ya, jadi kita sekarang ini sebenarnya posisi diblokir 3 triliun. 1,5 triliunnya di SBSN. Nah, padahal SBSN nggak bisa diblokir untuk automatic adjustment. Jadi bisa-bisa ngajuinnya 2,5 tambah 1,5. Gitu. 4 triliun diblokir. Ya, nah ini perlu kerja keras nih di awal tahun nanti cara buka yang SBSN. Nah Bapak Ibu tadi sudah pembagian ini ya, DIPA, terus sudah kasih penghargaan yang realisasi. Itu kan di tingkat Kaltara. Kalau kita bandingkan dengan provinsi lain gimana nih?
Nah, alhamdulillah nih Kaltara ini di atas rata-rata. Nah, selamat Bapak Ibu semua ya. Jadi mudah-mudahan bisa ngejar lah gitu. Tapi saya juga tahu kenapa besar. Gajinya kurang. Karena gaji kurang otomatis ditambah oleh KPPN gitu ya. Jadi nggak usah khawatir juga kalau gaji kurang itu, karena otomatis tetap dibayar. Tapi kalau tukin kurang, uang makan kurang, nah itu bisa terhutang. Nasibnya kayak guru, tunjangan profesi kurang, gitu terhutang. Tunjangan kinerja kurang, terhutang. Tapi kalau gaji pokok dan tunjangan yang melekat kurang, itu otomatis dibayar oleh tadi teman dari perbendaharaan gitu ya. Kayak gitu juga. Nanti kalau dia dengar, wah ini caranya gitu ya. Tukinnya dipenuhin, uang makan dipenuhin, gaji pokoknya kurangin. Kalau bagi mereka yang harus dipenuhi itu gaji pokok dulu. Kalau tukin kurang ya nanti bayar belakangan kayak guru itu. Tapi kalau kita enggak, pertama penuhin dulu gaji pokok dan tunjangan lekat. Setelah itu penuhin tukin dan uang makan, tunjangan profesi. Kalau ini kurang, gaji pokoknya geser. Gitu ya. Ini antara kita aja. Jangan ngomongin kalau sana nanti dijagain, Bapak Ibu nggak bisa ngabisin. Gitu. Jadi itu yang kita, makanya nih jangan heran nih kalau lihat nih Sulawesi Selatan udah 100%. Ya itu karena tadi gajinya itu udah habis gitu. Tapi bagus kan? Jadi kalau di itu karena orang yang dipandang tuh biasanya penampilan pertama. Ya kan kayak ini. Wah, Kaltara 97, selamat gitu. Tapi kalau dilihat, wah tuh SPSN-nya tadi masih 50%. Gitu. Tapi minimal awalnya udah bagus dulu gitu ya. Tadi kan pembahasan yang kalah SPSN dengan yang lain kan. Tapi kalau di Pak Menteri biasanya gede ini dulu kan. Nah, gitu ya. Ini gambaran. Paling nggak posisinya apa di atas rata-rata. Ya, jadi masuk 30% ke atas. Ya. Ini yang masih paling rendah ini Jambi 87. Nah, Pak Menteri makin lama makin kencang kan. Tahun depan itu kan kemarin saat penyerahan DIPA ya, nyampein kalau dalam triwulan pertama nggak bisa 75%, akan dibantu blokir dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi ini berat 75%, gitu ya. Jadi kalau gajinya kurang, bagus, karena nanti jadi besar. Jadi itu gambarannya. Tapi Bapak Ibu ini kami menyampaikan ulang. Ya. Jadi Pak Menteri itu di depan para dirjen itu minta tahun 2022 sejak mungkin itu 75% ya di triwulan ketiga gitu. Jadi bulan September akhir ya September lah ya. Nah ini yang tadi biasanya. Nah Bapak Ibu ini mungkin sekalian siklus ya, kita udah punya bayangan gitu ya. Nah ini kalau tambahannya tadi kan kalau evaluasi ya, nah ini kita siap-siap 2023. Bagi yang tertarik SPSN lagi itu ajukan dari sekarang, karena dia penyusunan pagu indikatifnya lebih maju, walaupun angkanya nanti masih bisa disesuaikan, tapi angka awalnya itu lebih maju dibandingkan rupiah murni. Jadi kalau rupiah murni nanti ada pagu indikatif bulan Maret. Nah idealnya semua usulan itu Februari itu udah masuk. Tapi khusus yang non rupiah murni kalau bisa akhir Desember nih, awal Januari itu udah masuk usulannya. Kecuali yang kayak KUA ya, mereka udah punya roadmap. Tapi kalau kayak madrasah, PPL Food itu mungkin masih bisa tuh dimaju. Jadi siapa tahu kalau lebih lengkap dan sebagainya bisa lebih dulu gitu. Karena memang pembahasannya. Jadi nanti Bapak Ibu pagu indikatif itu bulan Maret. Pagu indikatif itu biasanya 90% jadi alokasi anggaran, jadi DIPA. Jadi siap-siap. Jadi memang kalau perencanaan gitu, belum habis 2021 baru mau lihat 2022 udah diminta 2023. Jadi proses penyusunan itu setahun. Pagu indikatif, pagu anggaran, alokasi anggaran. Ya, jadi DIPA di bulan November. Nah, tapi angka-angka ini sebetulnya udah melekat nih di awal tahun ya. Jadi nanti kita akan punya gambaran berapa
anggaran kita tuh di Maret tuh sebetulnya sudah mulai kelihatan. Nah kemudian ini kerja bersama secara hierarkis dari madrasah ke Kemenang ke Kanwil kemudian ke Eselon 1 ya. Eselon 1 kemudian ke Pak Menteri. Nah yang dikoordinir oleh perencanaan ya. Jadi kalau di Kanwil ini koordinatornya Kabak TU. Jadi semua unit yang dikoordinasinya ke sana ya. Jadi sebetulnya secara organisasi unit teknis itu di bidang-bidang, kemudian unit gendernya di TU. Sama kalau di tingkat kementerian itu teknisnya ada di agama, di Dikbud, di Ristek, di pertahanan gitu ya. Kalau generiknya ada di keuangan, Bappenas, statistik, Menpan, itu generiknya. Kalau di kementerian generiknya Sekjen, Itjen, Ditbangdiklat. Teknisnya Pendis, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Halal, Haji. Gitu. Kalau di Kemenang generiknya TU. Teknisnya bidang dan pembimas. Di Kemenang generiknya nih pembantu dukungan manajemennya Kasubag TU. Seksi dan penyelenggara itu teknisnya. Ya, maksudnya kebijakan teknis itu kalau membantu usulan anggaran bos, usulan kepegawaian, usulan organisasi itu di keuangan itu memang di generik. Tapi kebijakan-kebijakan bos sasarannya buat apa, isinya buat apa, mekanismenya seperti apa itu ada di teknis. Ya jadi tetap bisa dibedakan gitu. Nah ini pembagian peran. Makanya kenapa kalau di kementerian bisa melihat ini semua, ya tugasnya memang ngebantu ini. Tapi bukan eksekutornya, kebijakan besar ada di Dirjen Pendis. Kebijakan soal rumah ibadah ada di Bimas Kristen, di Bimas Islam. Kebijakan haji ada di Dirjen Haji. Tapi bicara ke Menteri Keuangan, ke Bappenas itu, ke DPR itu dikoordinatori oleh Sekjen. Ya. Bapak Ibu sekarang SK-nya Mas siapa? Pak Sekjen atau Pak Dirjen? Pak Sekjen. Nah itu gambaran kayak gitu. Jadi dia koordinator. Ya, jadi dia tuh bukan lurus Dirjen, bukan. Dia tetap, kalau organisasi kita tuh beda. Kalau di Kementerian Keuangan organisasinya Dirjen Pajak, Kanwil Pajak, Dirjen Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai. Kalau Kementerian Agama enggak, ya. Ini dirjen-dirjen ke Kanwil, Kanwil ke bidang-bidang. Jadi Menteri Dirjen-dirjen Eselon 1, terus dari situ ke Kanwil, Kanwil ke bidang-bidang, terus ke Kepala Kemenang, Kemenang ke seksi. Jadi kayak segitiga gitu ya. Jadi banyak terus ke satu, banyak ke satu. Nah Kementerian Keuangan sepertinya mulai melihat kita juga. Kita lihat nih pembangunan jadi sekarang pembangunan gedung keuangan. Satu wilayah itu di situ ada bea cukai, ada kecuali bea cukai ya karena tempatnya biasanya di pelabuhan. Tapi biasanya pajak, perbendaharaan, KPML, PPK, terus KPPN itu jadi satu tempat sekarang. Kan mirip sebetulnya, gitu. Cuma dirjennya masih kepisah. Tapi paling nggak lokasi gedungnya itu mulai di satu. Ya, memang lebih efisien. Dulu kan kita juga ini kebijakan anggarannya kok seperti sendiri-sendiri, tapi kebijakan organisasinya enggak. Gitu ya. Nah ini yang kita masih, makanya perlu penyesuaian, perlu duduk bareng di kita karena memang struktur kita ini yang berbeda kayak gini ya. Jadi strukturnya itu enggak lurus. Jadi antara struktur organisasi sama struktur anggarannya berbeda. Struktur organisasinya tersentral, tapi struktur anggarannya terpisah. Kalau di keuangan, struktur organisasi dan keuangannya sama-sama terpisah. Jadi, kita ini mirip dengan Menkumham misalnya, atau Kemenkumham ya di Mahkamah Agung, pengadilan. Itu struktur kita agak mirip. Ya. Terus Bapak Ibu nih pesennya lagi tadi semua itu dikerjakan lewat aplikasi. Jadi kalau nyusun usulan ada e-planning, ada EBI, ya di madrasah ada mulai aplikasi yang dari proyek MIKR itu ya. Jadi usulan anggaran di madrasah. Nah itu jadi dari usulan
terus kemudian dia jadi bahan masukan bagi unit-unit untuk menganggarkan. Nanti kalau dapat pagu masuk ke dalam RKKL. Nanti kalau udah di RKKL lewat aplikasi Sakti, kemudian dicairkan lewat Saiba. Terus balik lagi dievaluasi, masuk lagi ke data. Ini jadi Bapak Ibu perkuat nih di sini ya. Jadi di pimpinan itu kebijakan, nah di level operatornya juga harus kuat. Kalau enggak nanti bisa ada bias. Pak Kanwil mintanya apa, di inputnya apa, gitu. Ya. Kayak tadi kan kita bicara sarannya, ada bangunannya nih gimana, akunnya beda. Nah itu nanti yang nyelesain tuh operatornya tuh. Udah revisi aja komponen, ada komponen bangunan, ada komponen tanah, sama-sama belanja modal. Itu tinggal berubah gitu aja, sebenarnya sesimpel itu gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, wah ini jadi apa? Jadi salah gitu. Misalnya jadi bangunan semua atau jadi tanah semua, padahal kita perlu dua-duanya. Terus Bapak Ibu tolong dilengkapi kelengkapannya ya. Jadi kalau bicara usulan bukan sekedar desa, saya mau minta ini, minta itu dan sebagainya, tapi tadi lihat siklusnya. Terus kelengkapan pendukungnya minimal 3, TOR, RAB sama data dukung yang relevan. TOR itu menggambarkan sebetulnya apa yang mau dihasilkan, mengapa itu perlu dihasilkan, siapa penerima manfaatnya, siapa yang mengerjakan, kapan, berapa lama, ya, di mana, terus bagaimana metodenya. Misalnya kegiatan ini, nama kegiatannya rapat koordinasi. Kenapa dikerjakan? Ya karena perlu koordinasi supaya semua terkoordinir gitu ya. Terus siapa targetnya? Seluruh KPA gitu ya. Penerima manfaatnya semua masyarakat Kaltim. Itu Kaltara. Jadi masih benar. Terus kemudian kapan? Tanggal 13 sampai 15. Di mana? Di Tarakan. Metodenya gimana? Ketemu ini langsung ya. Gitu. Nah itu nanti akan menentukan biayanya tuh. Bayangkan kalau yang dikerjakan misalnya siapa? Seluruh KPA atau sebagian KPA? Kan beda ya. Oh ini 5% aja sampel perwakilan. Nah, tentu anggarannya berbeda antara seluruh KPA dengan sebagian KPA. Terus kapan? Mungkin akhir tahun dengan awal tahun bisa beda harganya nih, sewa hotelnya atau tiket angkutannya, gitu ya. Terus kemudian atau berapa lamanya? 3 hari, 5 hari, 2 hari itu mempengaruhi biaya. Terus di mana, di Tarakan apa di sana? Atau rencana mau ke Bali? Itu beda-beda lagi harganya. Gitu. Bagaimana metodenya? Mau ketemu langsung atau tadi Pak Kadin bikin video aja kita zoom atau bikin podcast, itu beda-beda. Nah itu nanti digambar tuh di RAB. Di RAB itu jadi kalau memang pertemuan begini maka di RAB kelihatan. Oh ada sewa akomodasi, harga satuan akomodasi di Tarakan berapa? Ya kan, terus siapa pengikuti KPA, ada yang golongan 4, golongan 3, itu kelihatan. Buat apa? Nah RAB itu menggambarkan itu. Jadi RAB ini nggak boleh gelondongan. Pokoknya untuk kegiatan 200 juta. Walaupun setelah kita rinci benar 200 gitu, tapi itu nggak benar kalau diisi masih ditolak. Paket gitu kalau ditolak harus karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan. Peraturan yang mana? Standar biaya masukan. Standar biaya masukan satu orang untuk di hotel di Tarakan sekian, uang harian sekian, transport dari masing-masing wilayah sekian. Ya, jadi kita nggak bisa tuh langsung main patok 300, 400, 200 ya nggak bisa, harus diurai. Ya. Terus kemudian data dukungnya. Nah kalau kegiatan ini apa gitu ya? Misalnya SOTK-nya. Jadi memang dari siklus kegiatan itu perlu ada evaluasi. Atau kalau gedung pengadaan kendaraan itu perlu ada risalah lelang. Kalau gedung rusak mau rehab ada penilaian dari PU. Ya, nanti ini ada syarat-syaratnya. Ya, jadi ini misalnya pengadaan tanah harus dilengkapi surat penawaran tanah. Jadi kalau ini mau beli tanah ini harus ada surat penawarannya nih dari, walaupun kita yang nawar, tapi ini harus ada dari mereka, dari
yang jual, bahwa bersedia dijual dan mau dijual gitu ya. Terus kemudian surat keterangan harga pasar. Jadi kalau di bawah harga bagus, tapi kalau di atas bahaya ya. Jadi kalau harga pasarnya, lihat NJOP-nya, lihat ada appraisalnya berapa, atau keterangan dari camat atau lurah berapa harga pasar, itu bisa jadi patokan. Nah kalau di bawah harga nggak masalah, tapi kalau di atas, nah kita mesti kasih penjelasan kenapa itu harganya di atas. Ya intinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Terus tidak dalam sengketa, ada keterangannya dan sebagainya. Itu. Terus kalau rehab, ya ini tanahnya harus clear. Nanti kalau membangun juga tanahnya udah sertifikat pemenang. Ya. Nah ini maksudnya data-data dukung yang relevan. Gitu. Macam-macam tergantung jenisnya. Kalau bos mungkin aturan soalnya dirjen peraturan Menteri Agama soal penyaluran dana bos. Pembayaran tukin itu ada perpres soal tukin. Tunjangan jabatan ada perpres soal besaran tunjangan jabatan. Yaitu yang maksudnya data dukung yang relevan lainnya. Kalau anggaran kita nih salah satu data dukung. Jadi kalau itu nggak dipenuhi nanti bisa dibintang. Itu nanti bintang-bintang kecil. Tapi ada bintang besar. Iya, bintang besar itu kalau tadi kita nih ke DPR nggak setuju, nggak mau tanda tangan, itu diblokir satu kementerian. Pernah kita tuh 2016 kalau nggak salah ya, sampai hampir 6 bulan nggak bisa kegiatan karena di blok itu nggak dapat persetujuan. Jadi hubungan baik itu tidak perlu dijaga secara proporsional. Jadi itu Bapak Ibu ya, nanti hal-hal yang berikutnya nih persiapan 2022 tolong dilihat lagi RKKL-nya ya, dilihat apakah sesuai apa tidak. Mumpung masih di awal, kalau nggak sesuai bisa disesuaikan. Tapi kalau banyak yang harus disesuaikan, ya ada yang salah nih saat nyusut. Ya penyesuaian inilah tadi. Nanti ternyata setelah kita itu nggak ada sisanya, kita bisa pakai yang lain gitu ya. Terus dilihat lagi fokus anggarannya udah pas apa belum, data-data yang dilengkapi sudah belum gitu ya. Jadi kebanyakan enggak. Jadi mungkin kalau Pak Kandur lihat ini kok banyak yang nggak sekolah, kita perlu bantu bos. Oke. Nah yang merencanakan mulai lihat berapa banyak sih perkiraan jumlah bos. Nah yang petugas operasional mesti tahu nih siapa-siapa aja yang dibayar atau bayar gaji gitu kan. Harus tahu, jangan sampai Anda kurang satu. Bayangin satu itu kita. Ya kan? Sekian ribu orang dapat gaji kita doang. Jadi harus akurat. Nah kalau misalnya masih ada yang bisa dioptimalkan ya, dikoordinasikan, dilihat lagi jadwalnya, terus nanti pelaksanaannya, kepatutannya. Jadi bukan hanya sering kita ya kalau dari aturan sebetulnya pas, tapi kepatutannya enggak. Apa dipandang kurang patut ya tadi, nggak ada sebenarnya larangan kita ngadain laptop dan sebagainya. Tapi kalau tiap tahun ganti, terus kemudian ini, terus kemudian mengabaikan yang lain, jadi dianggap kurang patut gitu ya. Kegiatan pergi terus gitu, boleh secara aturan, tapi suka dilihat seperti itu kan. Jadi kadang-kadang dalam pemerintahan itu bukan cuma soal sesuai dengan aturan, tapi juga kepatutan. Ya jadi ya kita perlu juga melihat seperti ya. Mungkin Bapak Ibu ya, ini udah panjang dari awal, tapi ini coba kami singkat poin-poinnya lah, dan mencoba memberikan gambaran hal-hal yang mungkin bisa menjadi perhatian saat kita melakukan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi anggaran. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada selanjutnya yang ingin ditanyakan sebagainya, kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Iqbal yang telah memaparkan materi buat kita sekalian. Mari berikan applause ke narasumber supaya dilanjutkan. Tapi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi paling tidak minimal ada 6 hal besar begitu dari apa yang disampaikan. Pertama terkait dengan siklus penganggaran yang telah sedemikian rupa disampaikan.
kemudian terkait dengan program prioritas Menteri Agama yang juga telah dipaparkan, kemudian postur anggaran tahun 2022 juga tadi dikupas, baik itu sumber anggarannya dan lain sebagainya, sampai kepada kondisi real serapan SPSN Kaltara yang juga menjadi pantauan